Halo teman-teman, kami dari kelompok 127 akan membahas mengenai penyusunan laporan UMKM. Hal pertama yang kita bahas adalah basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat hanya pada saat menerima dan mengeluarkan kas. Basis akrual adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat ketika transaksi tersebut terjadi. Contoh, PT Aneka Batik menjual barang berupa baju dan tas bermotif batik, lalu mengirimkannya kepada pelanggannya, PT Suka Batik pada tanggal 10 September 2020 senilai Rp5.600.000. PT Suka Batik membayar pembelian baju dan tas bermotif batik tersebut pada PT Aneka Batik 1 minggu kemudian, yaitu pada tanggal 17 September 2020. Bagaimanakah pencatatannya secara kas, basis, dan juga akrual basis? Jika menggunakan basis kas, maka pada tanggal 10 September 2020 belum ada jurnal, karena kas masih belum diterima. Dan pada tanggal 17 September 2020, jurnalnya adalah kas pada pendapatan penjualan sebesar Rp5.600.000. Jika menggunakan basis akrual, maka pada tanggal 10 September 2020 sudah bisa diakui sebagai pendapatan penjualan. Jurnalnya adalah piutang pada pendapatan penjualan sebesar Rp5.600.000. Serta pada tanggal 17 September 2020, perusahaan mengakui kas, yaitu dengan jurnal kas pada piutang sebesar Rp5.600.000. Jadi dapat disimpulkan, pada saat transaksi penerimaan, jika menggunakan basis kas, maka pendapatan diakui pada saat diterima dana kas atau bank. Sedangkan pada basis akrual, pendapatan diakui pada saat terjadinya tanpa memperhatikan diterima dana kas atau bank. Pada transaksi pengeluaran, jika menggunakan basis kas, maka biaya diakui pada saat dibayar secara kas atau bank. Sedangkan pada basis akrual, biaya diakui pada saat terjadinya tanpa melihat dibayar secara kas atau bank. Yang kedua, keunggulan basis akrual jika dibandingkan dengan basis kas. Basis akrual yang digunakan dalam pencatatan dan pembukuan transaksi keuangan menawarkan berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan basis kas. Kelebihan-kelebihan ini dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menilai kinerja dan mengakibatkan pengambilan keputusan yang lebih akurat untuk berlanjutan usaha. Keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya, yang pertama, beban diakui saat terjadinya transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya. Yang kedua, pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kasnya belum diterima. Yang ketiga, piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung, tetapi akan dihitung ke dalam estimasi piutang tak tertagih, sehingga piutang bisa terus dipantau dan diusahakan agar dapat diterima. Yang keempat, adanya kemungkinan peningkatan atau penurunan pendapatan bersih, karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan dan atau beban yang telah diakui walaupun belum dibayarkan kasnya. Yang kelima, adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian. Sekarang kita masuk ke metode pencatatan FIFO. Pengertian FIFO. Metode FIFO atau First In First Out dalam persediaan yaitu pencatatan barang persediaan yang mengasumsikan persediaan yang pertama masuk akan dikeluarkan dan persediaan yang masuk terakhir akan dikeluarkan belakangan. Artinya, dalam metode FIFO tersebut, persediaan yang dicatat pertama kali saat penjualan adalah persediaan yang pertama kali masuk. Metode ini sangat baik untuk menghindari persediaan yang rusak akibat penyimpanan dalam gudang yang terlalu lama. Juga sangat relevan untuk pencatatan persediaan yang disajikan berdasarkan harga terkini atau didasarkan pada harga baru atau harga urutan yang terakhir. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Inilah beberapa karakteristik perusahaan yang cocok menggunakan metode FIFO.
Jika dilihat dari proses operasinya, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur biasanya mengategorisasikan persediaan menjadi tiga, yaitu ada bahan baku atau raw material, barang proses atau work in process, dan barang jadi atau finished good. Nah, contoh perusahaan yang cocok menggunakan metode FIFO adalah produsen makanan dan juga perusahaan yang menjual produk bertanggal kadaluarsa. Sekarang kita belajar metode pencatatan average. Metode average biasa disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average ini juga merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan juga LIFO. Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode FIFO dan juga LIFO. Dalam penerapan metode average, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau yang masuk akhir. Lalu, apa saja sih ciri-ciri perusahaan yang menggunakan metode average? Nah, jika perusahaan tersebut memiliki persediaan yang harganya fluktuatif, maka disarankan untuk menggunakan metode ini. Beberapa perusahaan yang melakukan perhitungan persediaan dalam waktu 3 atau 6 bulan, maka menggunakan metode average akan lebih baik. Pemisahan catatan jenis persediaan. Perusahaan manufaktur biasanya membagi persediaan dalam 3 jenis. Yang pertama adalah raw material. Raw material adalah bahan dasar yang dibeli sebuah perusahaan dari pemasok untuk membuat produk yang akan dijual kepada pelanggan. Contohnya adalah ketika perusahaan mebel membeli kayu jati atau kayu-kayu lain untuk bahan dasar pembuatan meja atau kursi atau lemari gitu. Dan salah satu pentingnya melakukan pencatatan persediaan bahan baku ini adalah agar kita tahu berapa sisa persediaan kita dan kapan waktu yang tepat untuk kita harus membeli lagi agar saat dibutuhkan bahan tersebut ada, namun kita juga tidak terlalu banyak menyimpan bahan baku karena bisa akan jadi memerlukan biaya penyimpanan yang lebih besar. Yang kedua adalah work in process. Tahapan kedua setelah raw material adalah work in process atau yang biasa disingkat dengan WIP. WIP ini merupakan proses pembuatan bahan-bahan mentah menjadi produk jadi untuk dijual kepada konsumen. Ini bukanlah proses terakhir sebab masih dalam produksi yang memerlukan pemeriksaan. Contohnya, ketika kayu yang sudah berbentuk meja namun belum bisa dijual karena harus melalui tahap pengukiran, jadi masih berupa meja yang masih polos. Yang terakhir adalah finished good. Pada tahap ini, produk sudah selesai dan bisa dijual kepada konsumen setelah dikontrol kualitasnya sesuai kebijakan perusahaan. Contohnya, dalam hal meja ukir sebelum dijual, maka meja tersebut akan diuji kekuatannya maupun fisik meja apakah ada yang cacat atau tidak selama masa pengerjaan. Yang ketujuh adalah estimasi piutang tak tertagih. Jadi sebenarnya apa sih piutang tak tertagih itu? Piutang tak tertagih ialah ketika kita melakukan penjualan secara kredit, namun kita tidak akan menerima pelunasannya. Sekarang kita belajar metode pencatatan piutang tak tertagih. Jadi, ada dua metode. Yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung yaitu piutang akan dihapus ketika benar-benar tidak dapat tertagih. Dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Penggunaan asumsi bahwa ada kemungkinan setiap piutang mempunyai kemungkinan tidak dapat tertagih, sehingga dibuatkan akun penyisihan atau penyisihan piutang tak tertagih. Dan ini dia metode pencatatan langsung dan tidak langsung. Ketika kita melakukan penyisihan piutang, dalam metode langsung kita tidak akan menjurnal apapun. Tapi, di metode tidak langsung kita akan menjurnal beban piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10.000. Kemudian, ketika ada penyisihan yang benar-benar tidak dapat ditagih, di metode langsung kita akan membuat jurnal beban piutang tak tertagih pada piutang. Sedangkan pada metode tidak langsung, kita akan menghapuskan penyisihan dan mengkredit piutang. Jika di tahun berikutnya
piutang yang dihapus dapat ditagih kembali sebesar separuhnya, di metode langsung kita akan mendebit piutang dan mengkredit pendapatan lain-lain. Sementara di metode tidak langsung, kita akan mendebit piutang, mengkredit penyisihan piutang, kemudian kita mendebit kas lagi karena seolah-olah kita mendapatkan kas dan mengkredit piutang. Lalu bagaimana cara mengestimasi retur penjualan dan juga pengurangan harga? Kemudian, retur penjualan dan pengurangan harga adalah transaksi penerimaan kembali barang dari pembeli atau persetujuan untuk mengurangi harga pembelian. Jadi, retur ini terjadi karena adanya perjanjian pengembalian. Misalnya, dalam 3 hari barang tidak berfungsi normal atau barang tersebut catat atau barang tidak sesuai spesifikasi dan juga yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan yang penting dalam siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah keadaan di mana nilai aset yang dimiliki perusahaan harus sama dengan nilai utang dan modal perusahaan. Pencatatan yang digunakan menggunakan sistem pencatatan berpasangan, merupakan sistem analisis transaksi di mana setiap transaksi keuangan yang terjadi akan berpengaruh minimal ke 2 akun. Jenis-jenis transaksi keuangan ada 4, yaitu transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditur, dan transaksi dengan penyedia nilai tambah. Siklus yang kedua adalah pembuatan jurnal. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, pahami jenis-jenis akun dan komponennya. Misalnya, akun aset dapat terdiri dari piutang, persediaan, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan pengaruh dari suatu transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Yang ketiga, tentukan pengaruhnya untuk setiap akun. Apakah adanya transaksi tersebut menjadikan jumlah saldo akun menjadi naik atau turun. Dan yang terakhir, tulis kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Contoh, CV Barunggung membeli kain katun bahan baku kain batik dengan total 20 juta dari pemasok. Maka, analisis transaksinya adalah aset perusahaan berupa persediaan bahan baku katun bertambah dan kas perusahaan akan berkurang. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku kain katun terhadap kas sebesar 20 juta. Siklus yang ketiga, yaitu posting ke buku besar. Posting adalah proses memindahkan jurnal ke buku besar. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh tiap transaksi terhadap setiap akun aset, kewajiban, maupun ekuitas. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, dalam buku besar, masukkan setiap transaksi jurnal umum ke kolom sesuai tanggal akun yang didebit, halaman jurnal, dan jumlah debit. Yang kedua, dalam kolom referensi pada jurnal umum, tulis nomor akun yang jumlah debitnya sudah diposting. Yang ketiga, dalam buku besar, masukkan setiap transaksi jurnal umum ke kolom sesuai tanggal akun yang dikredit, halaman jurnal, dan jumlah kredit. Yang keempat, dalam kolom referensi pada jurnal umum, tulis nomor akun yang jumlah kreditnya sudah diposting.